Perseteruan di antara food vlogger yakni Code Blue dan Farida Nurhan sampai kini masih menjadi sorotan. Perselisihan yang terjadi di antara keduanya berujung pelaporan ke pihak kepolisian. Panasnya perselisihan antara Code Blue dengan Farida Nurhan atau yang lebih dikenal dengan Omai tidak lepas dari review yang dilakukan Code Blue terhadap makanan Bang Madun beberapa waktu yang lalu. Dan terbaru, perseteruan tersebut mendapat reaksi dari seorang chef yang menyayangkan momentum ini berujung pada laporan polisi. Lantas, seperti apa sudut pandang seorang chef melihat perseteruan ini? Hingga gimmick yang disajikan warungnya Kopsah yang dinilainya jenius? Ya, saya nggak mau ikutan di arusnya ya. Tapi intinya semua itu ada adabnya sih. Ada etika jurnalistik gitu. Ya sebenarnya gini, tujuan dari review makanan adalah membuat kritik, membangun. Jadi fondasinya harus membangun, bukan fondasinya insulting atau berusaha berkata kasar, menyinggung dengan nada yang tidak enak didengar. Itu kan sudah beda. Tujuan awalnya apa? Food critic atau food kritik itu untuk memberikan kritisi makanan sehingga dapat terbangun dengan cara yang baik, bukan dengan insulting. Beda. Kalau niatan saya rasa niatnya baik ya, tapi cara menyampaikannya, hati-hati seorang food blogger itu harus menggunakan bahasa yang baik, sehingga dia dapat dipercaya publik. Karena dampak dari food blogger yang berkata tidak baik adalah penggiringan opini. Kalau opininya negatif, akhirnya dia mengajak orang untuk tidak makan karena ayam ini keras. Padahal masalah ayam keras bisa disampaikan secara personal langsung kepada juru masak, pemilik usaha maupun pemilik bisnis yang besar ataupun yang kecil. Itu masalah sederhana kok. Handling complaint, seorang yang baik, seorang pemilik restoran atau pengusaha atau siapapun ketika menerima komplain yang sangat kasar dan buruk sekalipun, kita harus segera mendengarkan dengan tersenyum. Diam, kita harus pasif, tidak boleh melawan. Karena customer is the king, itu betul. Tapi ingat bahwa semua ada cara yang baik. Ibaratnya kita bertamu ke rumah orang, terus bau nih ruangan, apa begitu? Enggak kan? Dalam hati bawa ruangan, Pak maaf, barangkali ada bangkai di sini, sehingga ruangan ini kok tidak enak ya. Kan bisa disampaikan dengan baik, tidak mempublis opini negatif itu. Ya etikanya ya tadi dasarnya tujuannya adalah untuk kebaikan. Gunakanlah bahasa yang baik. Kemudian gunakanlah etika jurnalistik, yaitu apa? Kulo nuwun sama yang punya tempat. Pak, saya ingin mereview Pak, maka boleh nggak? Kalau diizinkan silahkan, kalau enggak, saya sebagai pemilik usaha atau siapapun itu bisa menuntut dia untuk sebagai pencemaran nama baik atau mengiringan opini publik. Boleh saja. Saya yakin Paus Biru ini punya knowledge yang bagus ya. Tapi akan lebih bagus kalau disampaikan dengan cara yang baik. Kalau ada komplain, ada masalah, sampaikanlah kepada kami. Tapi kalau ada kebaikan, maka sampaikanlah kepada orang-orang. Hebohnya perseteruan di antara dua food vlogger yang berujung pelaporan belakangan terungkap identitas Code Blue yang sebenarnya. Siapa sangka jika food vlogger tersebut merupakan seorang chef yang cukup dikenal di kalangan pebisnis F&B. Lantas, seperti apa tanggapan netizen hingga konten kreator lainnya menanggapi hal tersebut? Benarkah banyak yang kecewa dengan tindakan Code Blue yang dinilai terlalu kejam dalam review makanan hingga berujung perselisihan dengan food vlogger lainnya? Ini bener gak sih Code Blue akhirnya membuka identitasnya? Pasti dia punya pemikiran dan tujuan tertentu. Tapi kalau saya pribadi, ya sayang ya. Karena kalau nonton reviewnya, saya kayak punya theater of mind di kepala saya. Saya gak kenal.
Ya sebenarnya gini aja sih, gentleman sih ya. Kalau emang kamu mau berkata jujur itu saya hargai, kejujuran itu bagus. Tapi akan lebih gentleman kalau menampakkan wajah dong, ya kan? Buat apa? Santai aja. Kamu rasa benar kok, yakin benar. Oke, tampakkan wajah, itu namanya gentleman. Ya, jangan jadi pengecut dong. Saya justru menarik dengan konsep dengan kresek ya, si Kapsah itu ya. Dia kan kalau mau bungkus lu bungkus sendiri gitu. Kalau aku ketawa, kenapa? It's a big joke, you know. Itu lucu buat saya. Itu gimmick restoran dan itu sebuah konsep yang bagus. Sehingga tempat itu diingat sebagai tempat yang aduh tempat ini banget, sambalnya pedes tapi jutek, orangnya bawel karakternya. Terus kalau mau bawa pulang kita mesti pakai kresek. Itu namanya konsep, my bro. Di Amerika itu ada sebuah cafe. Kalau kamu datang dengan dasi kamu digunting, lalu dipasang di tembok. Ada restoran yang marah-marah. Itu gimmick. Supaya apa? Supaya nyantol.